Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 tingkat 11 MP3. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang prosedur pengolahan dana kas kecil. Anggota dari kelompok 3 yaitu Kesya Alfatun Naila, Nur Hotima, Saskila Marta Safila, dan Vina Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang prosedur pengolahan dana kas kecil. Sebelumnya, apa sih kas kecil itu? Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Prosedur pengolahan dana kas kecil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembentuk dana kas kecil, yang kedua pembayaran melalui dana kas kecil, dan yang terakhir ada pengisian kembali dana kas kecil. Berikut adalah penjelasan prosedur pengolahan dana kas kecil. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil adalah proses menyediakan sejumlah uang tunai dalam jumlah terbatas untuk membiayai pengeluaran operasional yang bersifat kecil dan rutin dalam suatu perusahaan atau organisasi. Berikut adalah proses pembentukan dana kas kecil, yaitu yang pertama menentukan kebijakan dana kas kecil. Menetapkan jumlah maksimal kas kecil berdasarkan kebutuhan operasional harian atau bulanan. Lalu memilih metode pencatatan seperti metode tetap atau metode fluktuatif. Yang kedua ada menunjuk petugas kas kecil. Menunjuk seseorang karyawan atau bendahara kas kecil yang bertanggung jawab mengolah dan mencatat pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, membuka rekening atau menyediakan uang tunai. Bagian keuangan atau manajemen menyediakan sejumlah uang untuk kas kecil, baik dalam bentuk uang tunai atau rekening khusus. Yang keempat, membuat dan mencatat transaksi awal. Mencatat dana yang diberikan sebagai kas kecil dalam pembukuan akuntansi perusahaan. Yang kelima, menentukan prosedur penggunaan dana. Menyusun aturan mengenai jenis pengeluaran yang boleh dibiayai dengan kas kecil. Misalnya, biaya transportasi, konsumsi rapat, alat tulis kantor, dan lain-lain. Lalu, menetapkan prosedur pencatatan setiap transaksi dengan bukti pendukung seperti nota atau faktur. Dan yang terakhir adalah mengontrol dan mengevaluasi dana kas kecil. Secara berkala, bagian keuangan melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana kas kecil untuk memastikan kepatuhan dan akurasi pencatatan. Jika diperlukan, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dana kas kecil berdasarkan kebutuhan operasional. Adapun proses pembentukan dana kas kecil melibatkan beberapa organisasi, yaitu 1 bagian utang, 2 bagian kasir, 3 bagian jurnal dan laporan, 4 pemegang dana kas kecil. Adapun setiap bagiannya, pertama tugas bagian utang, yaitu menerima tugas pembentukan dana kas kecil dari kepala bagian keuangan. Kedua, membuat bukti pengeluaran kas dalam 3 rangkap lembar 1 dan 3. Diserahkan kepada bagian kasir dan dilampirkan dengan surat pembentukan dana kas kecil. Lembar kedua diserahkan kepada bagian buku pembantu. Ketiga, mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti kas keluar yang belum dibayar. Berfungsi sebagai buku pembantu utama dari bagian kaca dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. 4. Mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai data bukti pengeluaran kas yang telah dicap lunas dalam daftar bukti kas keluar pada kolom yang disediakan. 5. Menyerahkan bukti pengeluaran kas nomor 1 yang telah dicap pada bagian jurnal dan laporan. Lalu ada tugas dari bagian kasir. Pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 untuk dilampiri keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. 2. Menyediakan cek besar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan.
ketiga, membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 serta surat keputusan pembentukan dana kas kecil. 4. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 kepada bagian hutang dengan melampirkan surat keputusan pembentukan perdana dan lembar ketiga diserahkan kepada pemegang dana pensiun. Lalu, ada tugas bagian dari jurnal dan laporan. 1. Menerima bukti pengeluaran dana kas lembar 1 yang telah dicap lunas dan dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. 2. Mencatat bukti-bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas register cek. 3. Mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan arsip bukti pengeluaran kas voucher yang sudah ada. Dan yang terakhir, tugas dari pemegang dana kas kecil. Pertama, menerima cek dan bukti pengeluaran kas lembar ketiga dari bagian kasir. Kedua, mencairkan cek ke bank dan menyimpan dana kas kecil. Ketiga, dan yang terakhir, mengarsipkan bukti pengeluaran berdasarkan urutan tanggal. Selanjutnya yaitu pembayaran melalui dana kas kecil. 1. Permohonan pengeluaran karyawan atau bagian yang membutuhkan dana mengajukan permintaan dengan menyertakan alasan dan perkiraan jumlah biaya. 2. Persetujuan pengelolaan kas kecil. Petugas kasir atau bagian keuangan memeriksa dan menyetujui permintaan jika sesuai dengan kebijakan perusahaan. 3. Pemberian dana. Setelah disetujui, dana diberikan secara tunai kepada pemohon. Pemohon harus menandatangani bukti penerimaan dana. 4. Penggunaan dan bukti pengeluaran. Permohonan penggunaan dana sesuai dengan keperluan yang disetujui. Penyimpanan bukti transaksi, nota atau kwitansi sebagai pertanggungjawaban. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban permohonan penyerahan bukti transaksi kepada pengelolaan kas kecil. Jika ada kelebihan dana, wajib dikembalikan ke kas kecil. 6. Pencatatan dalam buku kas kecil. Pengelolaan mencatat setiap transaksi ke dalam buku kas kecil, melaporkan penggunaan kas kecil secara berkala untuk melakukan pengisian ulang. Selanjutnya yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan pada saat sisa dana diperkirakan tidak akan cukup untuk membayar kebutuhan-kebutuhan kecil. Proses pengisian dana kas kecil yaitu 1. Menentukan waktu pengisian kembali. Biasanya dilakukan ketika saldo kas kecil sudah mencapai batas minimum atau setelah periode tertentu, misalnya mingguan atau bulanan. Hal ini ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. 2. Mengumpulkan bukti pengeluaran. Mengumpulkan semua bukti transaksi, nota, faktur, atau tanda terima dari penggunaan kas kecil. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 3. Membuat laporan pengeluaran kas kecil. Menyusun laporan penggunaan kas kecil yang mencakup 1. Tanggal transaksi, 2. Nominal, 3. Keperluan pengeluaran, 4. Total saldo yang tersisa. 4. Mengajukan permohonan pengisian kembali. Laporan penggunaan kas kecil diserahkan kepada bagian keuangan atau manajemen untuk diperiksa dan disetujui. Jika sudah disetujui, dana pengisian kembali akan diproses. 5. Mengambil dana dan mengisi kembali kas kecil. Bagian keuangan mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang telah digunakan. Dana tersebut dimasukkan kembali ke kas kecil sehingga saldo kembali ke jumlah awal. Impress fund system. 6. Mencatat dalam pembukuan. Setiap transaksi pengisian kembali dicatat dalam buku kas kecil atau sistem akuntansi yang digunakan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. Nah, itu dia materi tentang prosedur pengelolaan dana kas kecil yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.